Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Long Kun memandangi punggung Ling Yao dengan kagum, dan pada saat yang sama menggoda dirinya sendiri. Su yang secara naluriah memikirkan kekuatan kuat dari garis darah suci ganda Long Kun di dunia nyata, kura-kura misterius dan burung phoenix, dan tidak bisa tidak berkata, jangan khawatir, kekuatanmu setelah bangun tidak kurang dari itu. Siapapun, bahkan jika Anda adalah Raja Banjir Hitam, Anda juga bisa bertarung dengannya selama 300 ronde. Wow haha, bos sungguhan. Jangan bohongi aku. Jangan khawatir, hari kamu bangun seharusnya tidak jauh. Dengan letusan skala penuh Ling Yao, klan Jiaoren tidak lagi memiliki keunggulan dalam jumlah, dan sejumlah besar dari mereka jatuh, yang juga memberi klan Jiaoren naluri pengecut. Tempo pengisian mereka juga sangat lemah, dan akhirnya mereka benar-benar ditekan. Saatnya akhirnya membersihkan gelombang. Su yang berkata, menatap Ling Yao, dan pada saat yang sama keduanya terbang, menghubungkan formasi Xuanglong yang melindungi hukum. Dalam sekejap, Su Yang dan Ling Yao masing-masing menggerakkan jiwa naga, menggabungkan kekuatan jiwa naga yang mempesona dunia ini dengan tubuh pedang ilahi mereka sendiri, dan kekuatan dua pedang turun seperti dua naga yang berkeliaran ke medan perang pantai ini. Kekuatan amukan Yo Ulong, dikombinasikan dengan kekuatan kendonya sendiri, menghasilkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian benar-benar terkoyak oleh pengumpulan naga kembar. Ya Tuhan, ini adalah eksistensi seperti dewa. Apakah kepala dan prajurit cantik itu benar-benar reinkarnasi dewa? Menurutku, bukan hanya mereka berdua, tapi juga orang-orang besar lainnya. Para prajurit benar-benar tercengang, mereka mengira Su Yang adalah utusan yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan benua. Dengan perwujudan penuh dari kekuatan Xuanglong, para prajurit dari klan Jiaoren menderita lebih dari 80% kerusakan, dan hanya beberapa tentara yang kalah yang tersisa dengan cepat kembali ke kedalaman laut yang tak berujung. Pertempuran kedua antara kedua belah pihak sekali kembali berakhir dengan kemenangan Camp Su Yang. Membunuh! Membunuh! Teriakan memekakkan telinga meletus sepenuhnya, dan 300.000 tentara berteriak panik di medan perang menyimpulkan di mata langit, dan moral pasukan aliansi membengkak ke ekstrim untuk sementara waktu. Namun, Su Yang sangat memahami kebenaran. Fondasi dan kekuatan sebenarnya dari laut tak berujung belum muncul. Saya khawatir setelah dimulainya 3 perang ini, gelombang korban paling parah di pihak aliansi akan segera datang. Kali ini butuh waktu lama untuk beristirahat. Dia istirahat total selama hampir 5 hari. Sedikit yang dia sadari bahwa ini juga merupakan strategi yang disengaja oleh lautan yang tak ada habisnya. Karena ini adalah waktu ketika moral pasukan aliansi adalah yang tertinggi, jika mereka terus mengirim pasukan pemenang lautan tak berujung untuk bertempur selama periode ini, mereka mungkin mengalami kerugian yang lebih besar. Alih-alih ini, akan lebih baik untuk beristirahat selama beberapa hari, dan kemudian mengirim kekuatan yang cukup kuat untuk mengembalikan kerugian dari beberapa hari sebelumnya di medan perang dalam satu gerakan. Lagi pula, meskipun tingkat kecerdasan sebagian besar makhluk di laut tak berujung tidak dapat dibandingkan dengan ras manusia, pemimpin mereka, Raja Naga Hitam, adalah makhluk paling tertinggi di dunia, dan tentu saja dia memahami kelebihannya. Dan kontra. Pada saat itu, di kedalaman laut tak berujung tempat Raja Naga Hitam berada, sebuah kamp milik suku binatang laut tak berujung juga didirikan satu demi satu di istana laut yang besar ini,
Raja Naga Hitam berubah menjadi wujud manusia. Duduk tinggi di singgasana, dan sosok-sosok aneh di bawah. Semua jenis pangeran memiliki ekspresi serius. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanpa diduga, kedua kerajaan akan bertarung bersama, dan efektivitas tempur secara keseluruhan sangat kuat. Raja Heijiao tersenyum acuh tak acuh, kedua kerajaan itu bukan masalah. Yang paling menakutkan adalah orang-orang yang dipimpin oleh Su Yang. Mereka adalah ancaman terbesar kita. Ya, Yang Mulia, menurut pendapat saya, kita tidak perlu mengirim sejumlah besar prajurit laut tanpa akhir ke garis depan. Taktik laut manusia tidak terlalu berguna bagi mereka. Hanya sejumlah kecil prajurit kelas atas dan atas. Ahli tingkat dikirim. Menghancurkan kekuatan inti mereka dapat mengubah seluruh pertempuran. Raja Naga Hitam juga bersungguh-sungguh, dan mengangguk setuju, kirim pesananku, 81 monster laut akan siap untuk bertarung dan bersiap untuk berangkat besok pagi. Iya. Keesokan paginya, pasukan Su yang sedang menabuh genderang di dekat medan perang pantai seperti biasa. Dan kali ini, mereka akhirnya mendapatkan keinginan mereka, tetapi fluktuasi di laut yang tak berujung mengejutkan semua orang. Awan gelap tak berujung tertutup hitam dengan cepat, aura vitalitas binatang buas hancur tidak seperti sebelumnya. UPS. Kali ini mereka mengirimkan kekuatan batin yang sebenarnya, dan semua pejuang garis depan segera kembali ke Qian Qiuling. Begitu suara Su yang turun, dia segera memanggil timnya dan pangeran ketiga dan yang lainnya. Pertempuran ini membutuhkan upaya bersama dari kita semua, dan intensitasnya telah sepenuhnya dinaikkan ke tingkat yang melampaui semua makhluk. Semua orang juga merasakan kohesi aura sumber sihir yang kuat itu, jadi mereka mengangguk satu demi satu. Jangan khawatir, bos, kita sudah istirahat begitu lama, kita tidak sabar untuk bertarung sebentar. Baiklah, biarkan aku pergi. Su yang secara pribadi memimpin timnya dan perwira dewa bela diri dan yang lainnya untuk terbang ke langit di atas punggung bukit Qianqiu. Dan datanglah 81 monster laut dari laut yang tak berujung. Masing-masing monster laut ini memiliki kekuatan yang kuat, tidak kurang dari level Long Kun dan Xiao Tuan-Tuan. Ya Tuhan, seperti yang diharapkan, bos saya adalah apa yang Anda katakan, kali ini mereka mengirim musuh yang benar-benar mengerikan. Sepertinya kita orang tidak cukup. Ini banyak tekanan. Pada saat ini, Ling Qingshu, yang sudah lama tidak berbicara, menunjukkan senyuman. Jangan khawatir, bala bantuan saya akan segera datang. Begitu suara itu turun, semua orang melihat selusin kendaraan kapal roh terbang berturut-turut di kejauhan. Artinya, sumber daya Yun Qiuling, Long Kun dan yang lainnya kaget dan sangat gembira. Patriark, Master Su Yang, ini dia. Benar saja, semua tetua teratas Yunqiu yang memimpin barisan klan gembala hadir. Di bawah aura pewaris api, mereka bergabung dengan medan perang untuk pertama kalinya, berdiri bersama Su Yang dan lainnya, dengan skala ratusan orang, yang masing-masing adalah master kutukan terkuat dari klan Faun. Kekuatan kerut yang mereka kendalikan juga merupakan sistem prajurit yang tidak bisa diabaikan di benua ini. Dengan keikutsertaan mereka, tim inti Su yang memiliki cukup modal untuk bertarung melawan Jenderal Iblis Laut 81. Hahaha, kali ini aku ingin melihat kelebihan apa yang kamu miliki. Long Kun tampaknya sangat bersemangat. Yang pertama bergegas. Su yang mengikutinya dengan perintah. Semua orang di tim bubar, masing-masing mencari salah satu monster laut untuk memulai duel puncak. Gemuruh. Meskipun total input sumber daya strategis oleh kedua belah pihak dalam gelombang ini hanya 300 orang, kekuatan tempur dan efek pemandangan yang dihasilkan jauh lebih baik daripada tabrakan ratusan ribu pasukan karena peningkatan intensitas yang substansial.
Tampaknya setiap gelombang di seluruh laut terkait dengan fluktuasi kekuatan mereka yang menakutkan. Semua jenis cahaya terang meledak satu demi satu, benar-benar menyaksikan ratusan ribu tentara aliansi di belakang Qian Qiuling. Ya Tuhan, hari ini benar-benar membuka mata, inilah dunia pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Selama ratusan ronde dalam pertempuran antara kedua belah pihak, Tim Su yang menunjukkan kekuatan pribadi yang kuat dan dengan tepat menekan barisan 81 Jenderal Iblis lawan. Namun, segera setelah 81 monster laut memilih untuk mengubah taktik dan strategi mereka, Su yang menunjukkan kekurangan dalam kerjasama. Alasannya sangat sederhana, bagaimanapun, Yun Qiuling dan orang-orang ini bergabung untuk sementara waktu, mereka memiliki taktik dan ritme pelepasan mantra masing-masing. Su Yang dan yang lainnya benar-benar mandiri, hanya banyak individu yang berkumpul. Di sisi lain, barisan 81 Jenderal Setan Laut, hampir setiap dua dari mereka dapat membentuk peningkatan yang saling melengkapi dan terkoordinasi. Setelah 81 orang berkumpul, mereka membentuk keseluruhan yang sangat besar, yang hampir tidak bisa dihancurkan. Formulir lengkap. Itu 81 orang, bukan 81 bagian Big Mac yang tersebar. Ketika orang-orang ini memutuskan untuk menyerahkan keuntungan dan kerugian pribadi mereka dan mengintegrasikan mereka ke dalam keseluruhan yang nyata, kekuatan represif yang mereka tunjukkan tidak terbayangkan. UPS, Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengerikan sekali orang-orang ini berkumpul bersama. Ya, setelah 81 dalam satu, hanya satu serangan, kekuatannya bisa ditumpuk berkali-kali. Peningkatan submode semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Lebih penting lagi, setelah orang-orang ini digabungkan, mereka dapat menggunakan atribut air yang kuat untuk memulihkan dan mengisi kembali diri mereka sendiri, yang hampir membuat mereka tak terkalahkan. Su yang secara bertahap menjadi tenang dan mulai memikirkan pro dan kontra dari kedua sisi, dan pada saat yang sama, dia mencari kelemahan inti dari sisi lain secara keseluruhan. Jangan khawatir, selama itu kombinasi, pasti ada kekurangan, tidak ada integrasi sempurna yang mulus dan sempurna. Su yang berkata, pedang Shura sekali lagi melepaskan cahaya yang kuat, tetapi dia tidak segera melancarkan serangan, tetapi sedang memikirkan bagaimana menghancurkan formasi mereka. King Shu, itu perlu untuk melepaskan api aslimu, aku perlu menggunakan kekuatan itu. Tidak masalah. Seperti yang dikatakan Ling King Shu, dia melepaskan nyala api tubuhnya sendiri, dan kekuatan nyala api yang kuat segera memberi master kutukan teratas dari Yun Qiuling peningkatan strategis yang signifikan. Adapun Su yang sendiri, karena kebangkitan benih api, ia menerima efek peningkatan khusus dari elemen api. Seperti kata pepatah, api dan air sulit untuk ditolerir. Itu pasti elemen api yang bisa membongkar barisan mereka. Menurutku, selama mereka bisa memblokir gerakan terkoordinasi dari gaya elemen atribut air di antara mereka masing-masing, itu bisa setara dengan memutus koneksi di antara mereka. Dengan kata lain, air adalah darah mereka, dan memutus pembuluh darah yang menghubungkan mereka sama saja dengan menghancurkan keseluruhan yang sangat besar ini. Kata-kata Su yang mudah dimengerti, tetapi semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Saya bilang, Bos, Anda bisa mencari solusi untuk masalahnya sendiri, dan kami bisa menunggu pesanan Anda. Long Kun dengan tegas menendang bola ke Su Yang dan berkata tanpa rasa malu. Faktanya, Su Yang tidak mengandalkan orang lain sama sekali. Setelah dia menerima atribut api yang memberkati kekuatan api, dia mengungkapkan ujung pedang Shura. Tunggu. Ketika Shura Jianfeng yang benar-benar menakutkan benar-benar dibebaskan, Wu Shuang dan Permaisuri saling memandang dan saling mengangguk, jelas bahwa kedua dewi telah mencapai konsensus tentang aspek ini. Mereka tidak ingin Su Yang mengekspos kartu hole-nya sebelum waktunya,
Karena dalam pertempuran ini, Black Cloud King kemungkinan akan bersembunyi di balik layar dan mengamati segalanya. Jika dia menemukan bahwa Shura Jian Feng Shu yang mengandung kekuatan yang begitu kuat begitu cepat, dia pasti akan membuat persiapan terlebih dahulu. Lalu dalam pertempuran penentuan terakhir, pasukan aliansi juga akan kehilangan kartu hole terkuat. Su yang segera mengerti apa yang mereka maksud, dan melirik Ling Qingshu di sebelahnya. Tampaknya pertempuran ini hanya dapat diselesaikan oleh garis Yun Qiuling Anda, dan hanya Anda yang dapat menggunakan kekuatan api secara maksimal. Ingat kata-kata saya, memotong sumber air mereka adalah satu-satunya cara untuk menang. Ketika Ling Qingshu diperintahkan untuk bertemu dengan mata Su Yang, dia sepertinya telah menemukan sumber ingatannya yang berdebu sekaligus. Karena pada saat dia akan jatuh di langit Lanzong, itu adalah penampilan tuannya yang memberinya kekuatan dan bimbingan yang luar biasa. Dimengerti, Patriark? Ketika leluhur tua mengatakan dua kata ini, Su yang akhirnya menunjukkan senyuman. Dia tahu bahwa Ling Qingshu juga telah memulihkan ingatannya. Anggota garis Yun Qiuling akan mendengarkan perintah dan mengumpulkan kekuatan api dengan saya untuk melepaskan pola kutukan terkuat. Formasi surga terbakar Xuan Huo. Dalam sekejap, semua orang melepaskan kekuatan pola kutukan mereka dan membakar kekuatan api secara ekstrim. Pada saat yang sama, api besar menekan seluruh 81 jenderal sihir, memberkati setiap aura atribut air yang melekat padanya. Tubuh mereka sepenuhnya memurnikan, dan aura ini adalah satu-satunya sumber kecepatan konsisten mereka. Lakukan, sekarang. Setelah berhasil, Su yang segera mengeluarkan perintah, dan semua orang bubar, dan sekali lagi mengalahkan keseluruhan besar ini satu persatu. Ini benar-benar berbeda dari reservasi tentatif sebelumnya. Kali ini, setiap orang kuat di tim Su yang telah menunjukkan kekuatan penuhnya, menghancurkan setiap individu di antara 81 jenderal sihir sebanyak mungkin. Satu demi satu, sosok-sosok itu terus jatuh ke laut, atau dagingnya tercabik-cabik, atau mereka langsung diledakkan hingga menjadi ketiadaan. Ketika individu mereka mulai terfragmentasi, itu berarti bahwa setelah 3 pertempuran di tahap ini, lautan yang tak berujung akan sekali lagi berakhir dengan kegagalan. Di tengah lautan yang tak ada habisnya, Raja Naga Hitam benar-benar marah, karena dia tidak tahu lagi jenis kartu hole apa yang akan ditampilkan di babak selanjutnya. Tanpa diduga, orang-orang ini dapat menemukan begitu banyak lapisan dan trik tak berujung untuk memecahkan barisan kita. Yang mulia, sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Para pangeran besar laut dalam berikut ini mengungkapkan sikap mereka, dan maknanya jelas, bahwa mereka ingin Raja Banjir Hitam mengambil tindakan secara langsung. Namun, Raja Banjir Hitam tidak tahu caranya. Semua pangeran ini memiliki pikiran sendiri. Mereka hanya ingin melihat diri mereka terkubur di tangan Su Yang, dan kemudian menggantikan tuan mereka di laut. Bagaimanapun, garis laut yang tak berujung benar-benar berbeda dari 2 kerajaan besar. Mereka sama sekali tidak memiliki apa yang disebut kasih sayang keluarga. Yang lemah dan kuat makan, dan bertahan hidup yang terkuat adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di kedalaman laut yang kejam ini. Hanya yang kuat yang layak duduk di posisi raja. Bagaimana melakukannya, saya punya ukuran sendiri. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah membuat lelucon tentang masa depan makhluk laut yang tak ada habisnya. Hanya ada satu pemenang dalam pertempuran, dan itu adalah kami. Raja Naga Hitam membuat pernyataan sebelumnya untuk menstabilkan orang-orang yang gelisah, dan pada saat yang sama dia memikirkan tentang tindakan balasan terakhir. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan orang-orang inti Su Yang, dia tidak akan pernah ingin mengalahkan lawannya dan menyelesaikan ambisinya untuk menyatukan seluruh benua. Orang baik, Su Yang, aku ingin melihat seberapa jauh latar belakangmu telah tercapai.
Saat Raja Naga Hitam berbicara, dia tiba-tiba memulihkan tubuhnya dan berenang ke arah lain di kedalaman laut yang tak berujung. Ku bilang, kalian orang tua datang tepat pada waktunya. Jika kalian tidak maju pertama kali, aku khawatir kita akan menderita kerusakan besar dalam pertempuran ini. Ketika Long Kun meninggalkan Yun Qiuling dengan tim sebelumnya, dia berjalan bersama dengan selusin tetua anggur yang baik, dan sekarang dia datang untuk merayakannya dengan lelaki tua ini, tetapi dia dicemooh oleh mata para tetua yang sangat konsisten dalam kecepatan. Hentikan, nak, jangan lupakan janjimu. Anggur yang kau pinjam pada kami jangan sampai rusak, kalau tidak hehe. Ada lebih dari 20 orang yang cedera pada orang-orang Bailai yang berpartisipasi dalam pertempuran di tim Suyang, tetapi tidak ada yang fatal. Ini adalah rekor yang hampir sempurna untuk Suyang. Tidak ada yang kehilangan nyawanya. Itu yang terbesar di medan perang semacam kemuliaan. 3 pertempuran berakhir di sini, dan kesombongan ratusan ribu pasukan aliansi di Qian Qiuling melonjak ke puncak. Namun, perasaan krisis di hati Suyang telah meningkat hingga mencapai batasnya. Seberapa luas laut tak berbatas? Meskipun sebagian besar belum berkembang menjadi bentuk pertempuran, namun demikian, jutaan kekuatan baru, lautan tak berujung pasti akan dapat keluar. Tetapi setelah beberapa pertarungan ini, masukan kekuatan tempur lawan telah meningkat pesat. Kepada Suharapan yang, bahkan 1/10 dari cadangan kekuatan tempur batas mereka belum mencapai level tersebut. Semakin banyak ini terjadi, semakin tidak yakin hati Suyang. Karena dia menemukan bahwa kemenangan gantung rendah berturut-turut telah membuat tentara aliansi di belakangnya merasa sombong dan sembrono, meskipun gaya militer ini belum benar-benar menyebar dalam skala besar. Suyang sangat jelas bahwa mereka semua adalah orang awam dan tidak ada yang bisa hindari naluri ini, bahkan dalam tim mereka, Long Kun Xiao tuan-tuan, mereka semua memiliki postur yang santai di wajah mereka. Saya khawatir satu-satunya yang benar-benar dapat memahami hati Suyang adalah Permaisuri dan Wu Shuang. Dari awal hingga akhir, mereka berdua selalu mengikuti Suyang untuk membuat rencana dan menyelesaikan masalah. Yang lebih penting, itu adalah dukungan dan kenyamanan dari lubuk hati. Apa benar semudah itu? Suyang bersandar di pagar dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah meragukan penilaiannya sendiri. Ketika laut yang tak berujung seperti ini, pasti ada beberapa alasan tersembunyi yang tidak ditemukan oleh semua orang, daripada yang disebut kurangnya kekuatan. Sedikit Suyang menjadi lebih bertekad. Berpikir ini tidak ada gunanya sekarang, itu hanya dapat menambah lebih banyak tekanan pada dirimu sendiri. Emosi prajurit tidak dapat dipengaruhi oleh 1 atau 2 kata dari seseorang, meskipun aku juga mengerti bahwa saat yang benar-benar tragis dari pertempuran ini belum tiba. Tapi yang seharusnya datang akan datang cepat atau lambat, dan kami tidak dapat menggantikan apa yang seharusnya mereka hadapi. Kami hanya berharap bahwa ketika konfrontasi yang sebenarnya datang, semua orang tidak akan runtuh. Suyang Ning menganggukkan kepalanya, dan matanya diam-diam menembus ke kejauhan. Dia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di daratan membuat persiapan untuk tahap terakhir. Hujan akan datang dan angin bertiup ke seluruh penjuru gedung. Menjelang fajar, angin kencang ini seakan 100 kali lebih berisik daripada sebelumnya. Sepanjang malam, kualitas istirahat ratusan ribu prajurit sangat berbeda dengan beberapa hari sebelumnya. Selalu terasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi di kegelapan. Mimpi buruk terus berkeliaran, dan angin yang menyedihkan bercampur dengan bau yang menyengat. Keesokan harinya, langit semakin cerah, dan genderang perang di barak terhempas ke langit. Itu adalah pertemuan darurat dari klakson drum yang meledak. Astaga! Lihat, di sana.
Kelompok tentara pertama yang menyelesaikan seluruh episode melihat ke permukaan laut, dan sepertinya hanya ada satu emosi yang tersisa di hati mereka, yaitu keputusasaan. Hitam pekat, menumpuk ke langit setinggi puluhan kaki, menyapu langit. Pemandangan ini mengingatkan para prajurit akan legenda mengerikan tentang jutaan tentara surgawi yang menyapu daratan, dan sekarang ketidaktahuan mereka telah menjadi kenyataan. Di puncak setiap gelombang besar, ada kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Menurut pengamatan dan umpan balik Suyang, kekuatan gelombang laut yang tak berujung ini telah melebihi 1 juta. Dengan kata lain, gelombang saat ini adalah kekuatan inti sebenarnya dari laut tak berujung. Warriors, kalian semua pasti sudah melihatnya. Dibandingkan dengan pencapaian yang telah kita raih beberapa hari yang lalu, adegan hari ini akan membuat kalian semua merasa putus asa di dalam hati, dan bahkan hampir runtuh. Tapi kalian, seperti saya, sudah tidak ada pilihan. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah mengambil pisau tajam di tangan Anda, ikuti saya, dan bunuh. Membunuh. Kata-kata Suyang mengikuti mata langit lagi, tetapi mereka juga memberi para prajurit ini dorongan yang memekakkan telinga. Untuk sementara waktu, tentara yang semula terburu nafsu tampaknya telah kembali ke titik semula, dan suara piano bunga perangkat keras berbunyi lagi. Kali ini mereka memberkati ratusan ribu pasukan dengan setidaknya 7 efek amplifikasi gelombang suara. Tidak ada meragukan bahwa 300.000 pasukan telah meningkat ke titik puncak kekuatan tempur. Gerbang punggung Bukit Qianqiu terbuka lebar, dan gerbang besar dengan dinding tinggi ratusan meter terbentang sepenuhnya ke kedua sisi, dan 300.000 pejuang dibanting keluar. Tidak ada keraguan bahwa kali ini, kekuatan utama kedua belah pihak akan bertarung untuk pertandingan yang sangat kuat antara hidup dan mati. Melihat pertempuran jutaan pasukan, ekspresi Suyang tenang tidak seperti sebelumnya. Melihat wajah asli pihak lain sebenarnya membuatnya merasa lebih nyaman, setidaknya tidak mengkhawatirkan kekuatan yang tidak diketahui. Setelah pengamatan Suyang terhadap jutaan pasukan ini, dia hampir dapat menyimpulkan bahwa ini adalah kekuatan pertempuran saat ini lebih dari 80% lautan tak berujung. Artinya, setelah pertempuran ini benar-benar dapat menyerahkan kumpulan kekuatan pertempuran seperti itu, maka tak ada habisnya keinginan sang master laut untuk menyatukan seluruh benua akan benar-benar gagal. Sisanya hanya Raja Naga Hitam. Dalam pertempuran 1 juta tentara ini, lusinan pakaian di barisan depan sangat luar biasa. Mereka adalah bos tingkat pangeran dari lautan tak berujung. Masing-masing bisa dekat dengan kekuatan utama tim Suyang. Kekuatan dari pasti tidak untuk diremehkan. Dan bos setingkat pangeran ini hampir semuanya berasal dari ras binatang laut yang berbeda, yang berarti mereka memiliki kemampuan khusus yang sangat berbeda, dan ini adalah potensi ancaman yang nyata. Garis tubuh naga hitam yang mendominasi seluruh pasukan jutaan adalah putra tertua Raja Naga Hitam, yaitu kakak tertua Twilight di Malam Hening. Orang ini belum pernah melihat Suyang sebelumnya, dan dia sangat tidak terbiasa dengan kognisi. Hahaha. Tanpa diduga, kalian berdua kekuatan aliansi kekuatan besar bertambah, hanya sedikit orang. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana pemborosan diperjuangkan dalam beberapa pertempuran pertama. Pada akhirnya, kami masih ingin Tuan Raja Klan Jiao kami datang secara langsung. Ini benar-benar sekumpulan hal yang tidak efektif. Para pangeran dari berbagai vena sangat diperhatikan oleh Senja, meskipun ada bisikan yang cukup di hati mereka, tetapi di sisi baiknya, tidak ada yang bisa bersikap tangguh dengan mereka, dan mereka hanya bisa memilih untuk bersabar. Hei, siapa di antara kamu Suyang? Senja masih memiliki rona cerah di wajahnya. HMPH, Twilight,
Berdasarkan identitasmu, kamu tidak pantas memanggil nama guruku secara langsung. Pada saat ini, awan cahaya tiba-tiba muncul di cakrawala, dan semua orang terkejut. Itu Dewa Es dan Salju Chao Sakura.